Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfan Salif dengan NIM 21051 2140054. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang standarisasi jaringan komputer. Standarisasi jaringan merupakan sebuah aturan atau ketentuan yang diharuskan untuk dipatuhi oleh setiap brand. Standarisasi ini disebut juga aturan main untuk jaringan komputer. Contohnya seperti saat kita membuat kabelan atau cramping UTP, dalam proses pembuatan kabel ada dua standarisasi, yaitu TIA 568A dan TIA 568B. Standarisasi ini harus kita ikuti untuk membuat sebuah kabelan. Karena jika tidak sesuai dengan standarisasi yang ada, maka kabelan sudah pasti tidak bisa digunakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model OSI dan TCP/IP. Perbedaan layer pada OSI dan TCP. Pada OSI memiliki 7 layer yang terdiri dari application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Sedangkan di TCP/IP hanya terdapat 4 layer, yaitu application layer, transport layer, internet layer, dan network access layer. OSI layer. OSI layer merupakan model jaringan yang dikembangkan oleh ISO untuk melakukan sebuah standarisasi proses pembentukan jaringan yang dimiliki oleh masing-masing vendor pembuat jaringan komputer. Model layer OSI dibagi dalam dua grup, yaitu upper layer dan lower layer. Upper layer fokus pada aplikasi pengguna dan bagaimana file dipresentasikan di komputer. Untuk network engineer, bagian utama yang menjadi perhatiannya adalah pada lower layer. Lower layer adalah intisari komunikasi data melalui jaringan aktual. Selanjutnya, penjelasan tentang layer-layer yang ada pada model OSI. Yang pertama, application layer. Lapisan paling atas dari model OSI layer yang memiliki tanggung jawab menyediakan sebuah interface antara protokol jaringan dengan aplikasi yang ada pada komputer. Contohnya SMTP, FTP, HTTP, Telnet, WWW, NFS, SNMP, dan lain-lain. Yang kedua ada presentation layer. Presentation layer bertanggung jawab mendefinisikan sintaks yang digunakan host jaringan untuk berkomunikasi dan melakukan proses enskripsi atau deskripsi informasi agar mampu digunakan pada lapisan aplikasi. Contohnya JPG, PNG, GIF, MKV, SJII, dan lain-lain. Yang ketiga, session layer. Layer ini bertanggung jawab mengendalikan sesi koneksi dialog dan memutuskan koneksi antar komputer. Contohnya RPC, SKT, SCP, dan NTS. Selanjutnya ada transport layer. Transport layer bertanggung jawab mengirimkan pesan antara dua atau lebih host dalam jaringan dan juga menangani pemecahan, juga mengontrol keandalan jalur koneksi yang diberikan. Contohnya TCP, UDP, dan SPX. Lalu ada network layer. Layer ini bertanggung jawab menetapkan jalur yang akan digunakan untuk melakukan transfer data antar perangkat dalam satu jaringan. Contohnya IP, IPX, AppleTalk, DPP. Lalu data link layer. Layer ini bertanggung jawab untuk memeriksa kesalahan yang mungkin terjadi pada saat proses transmisi data dan membungkus bit ke bentuk data frame. Contohnya MAC address, frame relay, PPP, ATM, FDDI, ADLC, dan IEEE. Yang terakhir, physical layer.
Layer ini merupakan layer terendah yang bertanggung jawab mentransmisikan bit data digital dari physical perangkat pengirim atau sumber menuju ke physical layer perangkat penerima melalui media komunikasi jaringan. Contohnya Ethernet, EJ45, dan NRZL. Untuk TCP atau IP layer, TCP atau IP merupakan singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Seperti namanya, TCP/IP merupakan sebuah protokol standar dalam jaringan komputer untuk menjembatani pertukaran data antar perangkat dalam jaringan tersebut. Tugas TCP/IP adalah untuk mengatur bagaimana semua pengguna bisa saling mengirim dan menerima data dengan tepat dan aman dalam jaringan komputer atau internet. Dalam TCP/IP ada dua protokol yang digunakan, yakni protokol TCP dan protokol IP. Untuk layer-layer yang ada di TCP/IP, yang pertama ada application layer. Lapisan paling dasar dari TCP/IP adalah application layer. Pada proses ini, protokol berinteraksi langsung dengan pengguna komputer. Agar lebih mudah dipahami, pada layer ini terdapat berbagai aplikasi yang kita perlukan saat menggunakan komputer dan jaringan internet. TCP/IP membutuhkan aplikasi untuk melakukan pertukaran data antar komputer. Protokol pengiriman data itu ada bermacam-macam jenisnya. Contohnya adalah HTTP yang dapat berjalan melalui web browser. Selain itu ada juga FTP, Post Office Protocol Tree, SMTP, serta SNMP. Yang kedua ada transport layer. Lapisan ini memastikan komunikasi data dalam jaringan berjalan dengan baik dari ujung ke ujung. TCP/IP bertugas untuk mengatur pertukaran data, juga mengontrol aliran, multiplexing, dan handling. Pada layer ini yang digunakan adalah TCP dan UDP, atau User Diagram Protocol. Kedua protokol ini memiliki kelebihan masing-masing. TCP dapat menjaga keamanan data, sementara UDP mampu mengirim data dengan cepat. Selanjutnya ada Internet Layer. Pada layer ini setiap komputer dalam jaringan akan diberikan identitas, yakni IP address. IP address ini nantinya akan berfungsi sebagai alamat sehingga komputer dalam jaringan dapat dipasangkan satu sama lain dan pengiriman data tidak salah alamat. Layer network akan memecah data-data yang dikirim tersebut menjadi paket data yang dengan bagian-bagian yang lebih kecil. Setelah itu, paket data akan mengalami proses enkapsulasi dan siap dikirim ke komputer tujuan sesuai dengan IP address dan jalurnya masing-masing. Selanjutnya ada Network Access Layer. Lapisan ini merupakan bagian yang berinteraksi dengan hardware secara langsung. Dalam sebuah jaringan, hardware tentunya memegang peranan penting dalam mentransmisikan data berbentuk sinyal. Pada lapisan network interface, data yang sudah diubah menjadi sinyal akan dikirimkan melalui media kabel fiber optik atau wireless. Yang terakhir, ada persamaan dari OSI dan TCP/IP layer. Yang pertama, sama-sama memiliki layer atau lapisan. Yang kedua, sama-sama memiliki application layer meskipun berbeda layanan. Yang ketiga, memiliki transport dan network layer yang sama. Yang keempat, OSI layer dan TCP/IP sama-sama menggunakan paket switching. Yang kelima, mempunyai transport dan network yang bisa diperbandingkan. Dan yang terakhir, OSI dan TCP/IP menggunakan topologi paket switching. Mungkin sekian saja sedikit penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.